Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Achan dan juga Mas Jawir. Setiap hari kalian akan bertemu dengan Pintu Misteri, berisi dengan ramalan-ramalan, kitab Prabu, bahkan kartu orakelnya Ki Macan. Apa yang menjadi ramalannya Ki Macan melalui ramalan 3-in-1-nya ini, kami tidak bisa memaksa kalian untuk percaya 100%. Tetapi apa yang baik, tolong diaminkan, karena ini adalah salah satu cara dari spiritualnya Pintu Misteri untuk mendoakan kalian. Yang jelek ini pun juga cara dari Ki Macan agar kita itu bisa waspada sehingga bisa terhindar dari sesuatu hal yang tidak baik. Betul. Gitu nggih. Ki Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Jawir? Mas Jawi juga pangestu. Pak Keling? Alhamdulillah. Pacarnya sehat? Sehat. Iya. Sehat. Jadinya mari tukaran orang. Oh iya, kapan tukaran? Oh. Mas Jawi cuma bercanda. Ki Macan, ini pun juga tak lepas dari doa-doa para penonton, para subscribernya Pintu Misteri ini yang turut mendoakan Ki Macan. Terlebih apa yang sudah dilakukan Ki Macan dengan Rogo Sukmo dan juga dengan media dari parfum Sang Jagat dan juga minyak kasturi. Banyak para pembeli yang berinteraksi dengan admin 1 dan admin 2 yang memberikan respon untuk reaksi yang sudah mereka dapatkan. Banyak yang mereka jadi berpikirannya itu lebih positif, kemudian semakin kuat untuk beribadah. Terus kemudian ada juga yang beberapa ternyata, mohon maaf ini kalau Mas Jawir bilang, dengan adanya parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini secara tidak langsung ini Ki Macan mendekatkan kembali untuk para subscriber, para penonton yang mohon maaf yang sudah dijaga dengan kodam leluhur yang sudah pergi, itu akhirnya bisa datang lagi. Ya akan energi dari parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini. Betul sekali, karena ada beberapa yang berkomentar itu yang admin kemarin tunjukkan ke Mas Jawir, itu mereka bermimpi dengan sosok yang putih, bermimpi perempuan, cewek, ibu-ibu berpakaian putih-putih, terus kemudian bapak-bapak yang putih-putih dan lain sebagainya. Itu kalau Mas Jawir dan Ki Macan pernah informasikan bahwa itu adalah sosok-sosok dari leluhur gitu. Putih, ya, lambang leluhur. lambang dari leluhur gitu loh. Betul. Waduh, akhirnya suatu pahala tambahan ya kalau menurut Mas Jawir ya, karena kodam leluhur atau sosok-sosok leluhur yang sudah meninggalkan kita gitu ya Ki ya, dimana dia itu memilih untuk cucu-cucunya itu dijaga. Betul. Namun kembali lagi di saat cucunya atau garis keturunannya itu dablek melenceng, nah si kodam leluhur ini pun juga pasti dia akan pergi, karena buat apa menjaga sama cucu yang nggak bisa dikasih tahu. Ya karena kembali lagi ya, saya buat dan saya racik dengan mendoakan parfum Sang Jagat ini ya. Reaksi dari pemakainya itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Pertama itu akan ada pemberitahuan atau informasi melalui mimpi. Mimpi, betul Ki. Terus insting besar, dan juga bisa seperti mendeteksi kalau misalnya saya melangkah seperti ini pasti hasilnya ini. Mereka lebih peka nantinya, lebih peka sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Betul. Gitu ya Ki ya. Waduh, dan terima kasih banyak untuk penontonnya Pintu Misteri dan yang sudah order parfum dan minyak kasturi Sang Jagat. Ini dijaga baik-baik untuk energinya Ki Macan, dijaga dengan mempertajam karoma atau energinya itu dengan beribadah. Mau kalian agama Hindu, mau kalian agama Kristen, mau agama kalian Katolik, mau kalian agama Islam, mau Buddha, gitu ya Ki ya, kan itu semuanya adalah agama. Parfumnya Ki Macan energinya itu berdasarkan untuk menaikkan karomanya itu dengan berdoa, memperbaiki ibadah. Nanti energinya Ki Macan akan membantu. bisa dibawa
untuk ibadah juga, Pak? Bisa, betul. Terutama kalau yang muslim ini campurannya itu tidak ada alkoholnya. Kalau kalian takut untuk memakai, bisa dijamin tanpa alkohol. Ayo yang sudah order, kalian dibawa baik-baik untuk dijaga dengan beribadah. Jangan sampai lepas namanya Tuhan, karena Tuhan yang memberi, media yang Kimacan berikan ini membantu, sedangkan pemakainya itu menjalani. Yang sudah repeat order harus bersabar, ya. Dan bagi kalian yang menginginkan untuk parfum Sang Jagat, silahkan hubungi admin 1 dan juga admin 2. Nah, kalian bisa menghubungi admin-admin tersebut untuk transaksi hanya melalui rekening BCA 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Betul. Gitu ya, Ki ya. Dan juga kalau misalnya saudara-saudara saya di luar sana ingin membeli parfum Sang Jagat dan minyak kasturi ini, kalau belum siap untuk perubahan hidup lebih baik lagi ke depannya, jangan pesan. Betul, Ki. Kalau belum siap mental kalian untuk merubah hidup menjadi baik lagi. Ya. Terus jangan pernah order minyak kasturi kalau misalnya kalian belum siap, usaha kalian akan rame. Ya, kalau belum siap mental untuk menghadapi pelanggan rame, usaha laris, akhirnya kalian emosi, tergopoh-gopoh melayani customer dan akhirnya emosi dengan customer, mending jangan. Karena energi yang saya berikan di sini untuk membantu orang-orang yang memakainya. Betul. Ya, dan juga tidak semua orang bisa memesan parfum Sang Jagat. Ya, mau dibayar berapapun, mau dia orang kaya, biar saya tawar parfum Sang Jagatnya seperti ini, harga segini. Kalau belum jodoh, ya admin 1, admin 2 tidak akan memprosesnya. Betul. Kembali admin 1, admin 2 sudah saya bekalkan untuk menetralisir, menyaring orang-orang yang cocok, orang-orang yang layak untuk dibantu. Ya, jadi ada beberapa para pemesan di luar sana yang tidak dilayani admin 1, admin 2 karena ada sebabnya. Betul. Jadi bersyukurlah yang di luar sana yang sudah pemesan dilayani oleh si admin 1 dan admin 2. Betul. Waduh, matur nembah nuwun Kimacan. Waduh, kemudian Kimacan ada tambahan lagi mboten? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, terima kasih sekali telah menonton Pintu Misteri setiap hari. Di sela-sela kesibukan, di sela-sela jam istirahat, masih sempatkan untuk menonton Pintu Misteri. Terima kasih sekali, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang masih setia menonton Pintu Misteri. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri saat ini diberikan kesehatan, amin, jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menjalani kehidupan ke depannya. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Diperbaikin sifat dan karakter yang buruk selama ini menjadi baik. Amin. Dan semoga untuk para orang-orang baik di luar sana, dengan menonton Pintu Misteri ini, hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera terkabul. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan dituntun oleh Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Dan diangkat oleh Tuhan derajatnya, sehingga bisa membahagiakan orang-orang dan saudara-saudara dan orang yang dicintai di luar sana. Amin. Dan juga bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan di luar sana. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga doa-doa ini dijawab oleh Tuhan. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Mas Jauh juga harus mendoakan saudara yang tak terlihat juga, saudara tak terlihatnya Mas Jauh dan Kimacan yang sudah membantu
pintu misteri terus berkembang sampai saat ini. Semoga saja selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan proses sebuah naik tingkatan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Melambai lagi? Boleh. Ya. Kiss bye. Ya. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan. Nanti setelah ini Mas Cair menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih Sebentar. Saya harus melihat langsung Rogo Sukmo dulu. Pakai Rogo Sukmo dulu. Ya. Baik. Untuk hasil Rogo Sukmo saya kemarin, ya, tetap di sela-sela istirahat saya sebelum saya tidur, saya melihat kolom komentar pintu misteri walaupun sebentar. Saya lihat like, komen, dan share. Ya. Saya lihat like-nya alhamdulillah bagus, lihat komennya alhamdulillah bagus semuanya, mendoakan satu sama lain dan mengaminkan satu sama lain, membalas kolom komentar, masya Allah, tabarakallah. Jadi misi saya sebagai spiritual untuk mengajak orang-orang untuk berbuat baik di luar sana sedikit sudah ada hasilnya. Telah membawa saudara-saudara saya untuk berbuat walaupun berbentuk lisan. Ya, pertahankan. Ya, tulisan. Pertahankan itu semuanya berawal dari kolom komentar. Insya Allah doa-doa kalian itu akan terwujud. Amin ya Allah. Diaminkan semuanya. Tidak ada salahnya untuk membalas satu sama lain. Betul. Kita tidak tahu rezeki datang dari mana aja, karena polanya Tuhan memberi rezeki itu berasal dari tak disangka dan tak diduga. Kita tidak tahu dari kolom komentar ternyata ada job, ada tawaran, ada orderan di situ. Betul. Ya. Dan juga kita tidak tahu orang-orang baik yang akan kita temukan di luar sana melalui kolom komentar. Betul. Kita tidak tahu orang-orang baik itu. Pasti di berbagai macam cara Tuhan ini petir ya. Ya. Berbagai macam cara Tuhan untuk mempertemukan orang-orang baik kepada kita. Ya. Dan akhirnya saya temukan zodiak. Sebentar. Ya. Zodiak Taurus yang ada di Brebes. Ya. Zodiak Taurus yang ada di Brebes yang menyatakan, Ki Macan, apakah benar jalan saya sekarang? Itu sudah 2 minggu yang lalu dia membuat kolom komentar seperti itu, dan akhirnya kolom komentar itu hilang dengan menjadi doa. Ya, tapi tetap memori itu saya simpan sendiri. Saya lihat story-storynya dari awal dia kolom komentar apa sampai sekarang. Tadi Mas ya, awalnya dia membicarakan seperti itu, dan sini-sininya dia mendoakan satu sama lain. Ya, atas izin Tuhan saya diutus untuk merogoh sukmo untuk zodiak Taurus yang ada di Brebes. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya dan saya terawang, dan ternyata ada makhluk astral yang disembahnya dengan tujuan meminta kelancaran, kekayaan, dan penjagaan diri. Ya, jadi atas izin Tuhan saya datang ke sana. Mungkin emang salah satu kuasa Tuhan juga. Bukan. Mungkin sudah salah satu tugas Tuhan untuk menyuruh saya datang ke sana, karena saya yakin sekali Tuhan memberi kelebihan kepada saya untuk membantu dunia ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan yang kedua, mengangkat manusia dari yang namanya godaan iblis dan sekutu-sekutunya. Ya. Jadi saya diutus ke sana untuk mengangkat manusia tersebut jangan sampai terjerumus jauh ke dalam godaan-godaan iblis yang manis-manis. Waduh, ini sebelumnya ditahan dulu Ki Macan. Ini Ki Macan melihat bahwa yang disembahnya memang si sosok ini dia jenisnya iblis gitu, Ki. Ini iblis. Iblis dia menyerupai apa gitu, Ki? Ini kambing. Oh my God. Ya, sudah mengerti. Sampun. Kambing yang punya mata di tengah. Baik. Ya, kemudian gitu. Dan dia sudah menyembahnya itu hampir 1,5 tahun. Wow. Dan memang betul itu semua kerjaan lancar, usaha lancar,
dan tidak ada tumbal saat ini. Saat ini loh ada penekanan saat ini kemudian Ki. Dan ternyata tidak tahu kenapa hati kecilnya untuk membuka pintu misteri. Mungkin ada sisa sedikit dari hati nuraninya untuk menanyakan salah atau tidaknya. Karena yang saya lihat di badannya itu sudah dikuasai sosok iblis, dan di tahun depan akan diambil nyawanya. Loh. Wah, mungkin dari sedulur papat lima panjatnya meminta bantuan dan akhirnya terwujudlah itu. Ya, dan akhirnya saya kasih tahu kebenaran semuanya. Dari mana kau dapatnya? Dari mimpi. Jadi hati-hati sekali untuk saudaraku di luar sana ya. Kalau kalian menemukan mimpi tiba-tiba berbentuk cahaya putih ataupun sinar tangan seakan-akan membantu kalian dalam jurang, itu hati-hati sekali. Banyak sekali tipu daya iblis yang menjelma sebagai penguasa alam semesta dan akhirnya menjerat manusia, yang mana kamu harus melakukan ini. Dari mana lagi? Dia tidak bisa melihat itu wujudnya Sebenarnya tapi dia berkomunikasi melalui mimpi. Setiap ada pesan dari si iblis itu pasti masuk dalam mimpi. Dan ternyata sebagian nyawanya sudah diikat oleh iblis itu di suatu batu. Tinggal tunggu waktu untuk kecelakaan dan mati. Harta itu kemana? Harta itu akan hangus sendiri nanti. Hangus gitu ya. Karena hangus gimana? Orang yang mengambil harta itu akan celaka. Jadi mungkin sudah perintah Tuhan untuk saya mengangkat manusia di jurang yang sangat dalam itu. Si Taurus berbes ini kemudian Ya, akhirnya sudah saya bersihkan semuanya, aura negatifnya saya sudah hancurkan, iblisnya mengembalikan ke dunianya masing-masing. Dan saya berkomunikasi, bernegosiasi bahwa belum waktunya manusia ini untuk meninggal dan kau ambil. Kasih kesempatan, putuskan tali perjanjian itu. Ya, mungkin atas izin Tuhan semua berjalan lancar dan iblis pun mengerti. Ya, itu tadi mungkin cerita saya ini sebagian orang tidak akan bisa masuk ke nalar, tapi beginilah cerita sebenarnya dunia astral. Nah, tanpa kalian sadarin di orang-orang yang normal di luar sana. Mungkin kalau orang yang normal akan menganggap bahwa ini seperti dongeng. Seperti dongeng. Tapi kalau untuk kalian yang mungkin diberikan oleh kelebihan hal lebih dari Tuhan, pasti akan tahu dan mudeng gitu ya Ki ya. Sebentar, ini untuk pesan untuk para spiritual di luar sana, anak-anak indigo di luar sana ya. Indigo itu kan baru-baru saja Mas Syawir. Mengatasnamakan indigo itu baru-baru saja. Sebenarnya orang-orang spiritual indigo dan orang-orang utusan Tuhan yang harus menyelamatkan dunia ini, ya tolong, saya meminta tolong buat kalian semua di sana. Kalian diberi kelebihan oleh Tuhan, ya. Kalian diutus oleh Tuhan untuk tujuan menyelamatkan dunia supaya dunia itu lebih baik lagi. Jangan memperkeruh. Jangan kalian malah bersekutu dengan mereka. Tujuan kalian spiritual dan anak-anak indigo yang diberikan kemampuan oleh Tuhan. Bantulah manusia di luar sana yang saat ini terjerat di dalam dunia iblis, yang mereka bersekutu dengan iblis dan antek-anteknya. Itulah tujuan kita diciptakan. Jangan memperkeruh dunia ini. Selamatkan dunia. Ingat ya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam. Nah, tapi alam bisa hidup tanpa manusia. Jadi jagalah alam ini. Jangan kalian sakitin, jangan kalian sarakain, jangan kalian habiskan. Betul. Jadi tolong kita selamatkan dunia, kita selamatkan manusia yang saat ini terjerat seperti si Taurus yang berada di Brebes gitu ya Ki ya. Ki, ini sangat menarik untuk sebuah cerita. Mohon maaf mungkin
ada juga gitu ya Ki. Mungkin kan saat ini masih banyak yang tertutup untuk hal yang seperti itu. Ki Macan, ini untuk si Taurus Brebes yang ternyata dia disesatkan melalui sebuah mimpi. Ternyata dia menyembah untuk sosok iblis. Ini selama 1 tahun tadi dia melakukan perjanjian itu harus melakukan apa nih Ki? Ritualnya apa? Ritualnya setiap malam Jumat dia harus memotong daging kambing. Oh, masih daging binatang ya Ki ya? Daging binatang. Nasi binatang ya, jeng. Dan di akhir menjemput nyawanya nanti, dia harus mengambil anak aborsi. Hasil aborsi itu diambil dan ditaruh di tempat persembahan. Janin aborsi. Oh my god. Waduh, serem ya Ki ya. Waduh, dan juga ada pesan tersendiri tadi Ki Macan berikan untuk sesama spiritual dan juga untuk indigo yang diberikan kemampuan lebih oleh Tuhan. Mari jangan sampai memperkeruh. Kita yang sudah tahu untuk dunia astral pastikan tahu mana yang baik dan yang mana yang salah, mana yang seharusnya dan mana yang tidak. Jadi bagi kalian yang sudah diberikan hal yang lebih, ayo dipergunakan dengan terus memperbaiki dan bisa menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam lingkaran iblis. Iya, betul. Itu ya Ki ya. Matur nuwun nuwun Ki Macan untuk cerita Rogo Sukmonya. Bagi kalian penontonnya Pintu Misteri, kali ini Mas Joir menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut tentang zodiak yang mempunyai indera keenam dan daya pikat tinggi. Waduh, daya pikat tinggi ya, dimana mampu memang benar ada beberapa zodiak itu yang ternyata memang diberikan untuk indera keenam dan daya pikat tinggi sehingga mampu untuk menarik lawan jenis dan orang lain. Nggak tahu Ki? Betul. Waduh, dan bagi kalian menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan untuk SOP-nya sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komen nama, kota, dan juga zodiak. Selanjutnya wajib di share. Oke, indera keenam itu tidak semuanya terpancar ya Mas Dewi. Biasanya dia terpancar lebih ke menuju ke astral, bisa melihat gaib, dan ada juga indera keenam yang lebih pancarannya lebih ke inner beauty, ke karisma. Ya, itu tadi. Ini yang akan saya bahas lebih ke indera keenam yang dia mempunyai indera keenam tapi tidak sadar, dan dia mempunyai energi besar untuk karismanya. Waduh, itu pun juga bisa disebut kelebihan hal yang lain atau indera keenam gitu ya Ki ya. Tetapi tidak hanya sekedar, mohon maaf, kalau yang lain mungkin saat ini kita awam hanya melihat indera keenam itu bisa melihat hal-hal yang gaib. Wah, ternyata daya pikat yang tinggi pun Ki Macan bilang itu pun juga indera keenam. Nanti kira-kira zodiak apa saja yang mempunyai indera keenam daya pikat tinggi, mampu menarik lawan jenis dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang mempunyai indera keenam yang mampu menarik lawan jenis, karena mempunyai daya pikat tinggi. Mempunyai daya pikat yang tinggi. Dia bisa mampu menarik lawan jenis dan orang-orang di sekitarnya. Ya pun, apapun hasil penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Besar kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita. Betul. Dengan cara apa?
dengan cara beribadah, berdoa, dan ikhtiar, kerja keras. Kerja keras. Wajib untuk kita kerja keras untuk mencapai suatu harapan dan cita-cita kita, untuk memberi kebahagiaan untuk orang-orang yang kita sayang, ya. Dan untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang terpuruk saat ini, yang putus asa, yang malas bangkit, ya, kita harus bangkit, harus kuat. Wake up. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 atau 3 kali. Betul. Teman-teman kalian sudah sukses semuanya. Kalian tunggu apa lagi? Bentar lagi kiamat loh. Ayo bangkit, ya. Ayo bangkit rek, umur terus bertambah rek. Umur terus berkurang. Jatah umur kita itu semakin hari semakin berkurang. Mau kapan lagi kita harus memperbaiki kalau kita nggak bangkit dari sekarang? Ya, sini. Monggo, zodiak nih Kiki. Ya. Kita lihat ada berapa zodiak yang mempunyai indera keenam, tapi dia tidak menyadari. Sehingga indera keenam itu berpancar menjadi karisma. Ya, kita lihat melalui kata Oracle ada berapa zodiak yang mempunyai karisma, yang daya pikat yang tinggi. Iya. Di sini kata Oracle saya, kembar, seorang laki-laki yang sedang memainkan api. Kembar, ya artinya ada 3 yang membara di auranya, sehingga terpancar aura yang bagus untuk daya pikat lawan jenis dan orang-orang sekitar. Kita lihat zodiak itu ya. Jadi ada 3 gitu ya Ki ya? Iya, ada 3 zodiak. Membara-bara rek. Nak kemauan Ki. Iya, zodiak pertama. Di sini ada zodiak wanita kembar. Gemini. Iya, Gemini. Waduh. Gemini mempunyai karisma yang besar dan diprediksi mempunyai indera keenam. Ada yang disadari dan ada juga yang tidak sadar akan itu. Ya. Waduh, rek Gemini untuk zodiak yang pertama. Kemudian apa malih nih Kiki? Ya, Sagittarius. Sagittarius juga, selain dia bisa membuat terpana orang lain akan penampilannya, akan perhatiannya, si Sagittarius juga mempunyai indera keenam yang membuat orang lain Kiwir melihatnya. Sagittarius rek. Waduh, pesona Sagittarius gitu ya Ki ya. Terpesona. Kemudian apa malih? Cancer. Wah, Cancer salah satu orang yang bisa membuat orang lain terkesan. Jadi berpacaran dengan dia atau bertemu pertama dengan dia bisa membuat orang lain kepikiran. Kok nyaman ya? Kok betah ya ngobrol sama dia? Kok nyambung ya? Kok nyambung gitu. Kita lihat ternyata ada si Cancer. Iya. Sifat-sifat apa saja yang akan keluar di kartu Oracle saya nanti? Sifat-sifat seperti apa yang akan keluar gitu Kiki ya. Selamat untuk 3 zodiak ini ya. Di sini kata Oracle saya mengatakan ketiga zodiak yang punya indera keenam yang tanpa dia sadar dan ada yang menyadarinya. 3 zodiak itu orangnya fleksibel, bisa masuk di mana saja, bisa bergaul di mana saja, bisa beradaptasi di mana saja. Jadi 3 zodiak itu mempunyai ciri khas dan mempunyai daya pikat yang sangat tinggi. Jadi bisa berada di posisi mana saja gitu ya Gio. Kalau seandainya diajak ke kalangan bawah bisa, kalangan menengah bisa, kalangan atas pun juga nggak ada masalah. Jadi fleksibel. Berarti orangnya ini pun down to earth gitu. Itu ibaratnya tidak sombong amat.
Semoga saja. Kemudian apa maliki? Ya. Ya. Ya, kartu orakel saya mengatakan untuk ketiga zodiak tersebut. Ya. Nih. Energi aura yang terpancar dari tubuhnya membuat dirinya awet muda. Oh, Di umurnya yang sekarang. wih, Mas Cabir Ki. Ya. Iya kan sih kinyis-kinyis terek. Jadi kalian tidak akan menyangka umurnya yang sekarang dengan wajahnya yang sekarang. Mereka lebih awet muda. Kok bisa? Itu tadi aura indera keenam yang ada di tubuhnya bisa membuat awet muda dirinya. Karena satu hal juga, dia tipikal orang yang humoris, tidak selalu pemikir yang sangat. Ada masalah depan, ya saya hadapin. Kalau ada masalah masih 1 tahun yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang, mereka lebih santai. Sudahlah, nanti saya hadapin sendirilah. Lebih simple, lebih gampang. Mereka tidak ambil pusing yang namanya berat-berat. Selain humoris, mereka juga bisa membuat suasana menjadi cair. Waduh, ya Mas Cabir ya. Terus juga di kartu orakel itu mereka menjadi panutan dari teman-temannya. Jadi kalau kalian lagi bergabung terus tiba-tiba tidak ada mereka, kalian pasti akan nanya, si Cancer mana? Si Gemini kok mana? Kalau ada Gemini seru nih. Oh iya, betul. Kalau ada si Sagittarius semakin seru nih. Mereka bisa mengangkat suasana. Betul. Sehingga siapapun yang melihat dia, siapapun yang dekat dia akan terkesima. Waduh, jadi ketiga zodiak ini ibaratnya garam di antara zodiak-zodiak yang lainnya. Loh iya tole kalau garamnya tidak akan ada rasanya. Ngono. Iki ya. Pantesan kemarin aja waktu pas kita ini kamu nanyain Gemini toh, si Gemini mana? Oh, mantannya masa kakeli. Kemudian apa Maliki? Iya. Kita lihat lagi keistimewaan anak Ketiga zodiak yang dilihat sama Ki Macan mempunyai daya pikat tinggi. Betul. Ya, ya. Ketiga zodiak ini adalah pendengar yang setia, pemberi nasihat yang setia. Jadi siapapun seperti teman atau klien atau saudara yang lagi ada masalah, cerita dengan dia, walaupun tidak ada solusi, tapi orang itu lega, nyaman. Jadi bisa sekali orang lain yang baru kenal ataupun teman yang tiba-tiba dekat tidak menutup kemungkinan bisa menaruh hati ketiga zodiak ini. Waduh, karena ya itu tadi ya Ki ya, membuat mereka nyaman. Terus orangnya baik hati, tidak perhitungan. Terus mereka ini yang saya lihat ya, bisa berkorban untuk temannya sendiri. Sering dibohongin Mas Cabir juga Ki. Jadi bisa berkorban untuk temannya sendiri. Dia bisa melakukan hal yang baik untuk temannya untuk mempertahankan temannya. Tapi kebanyakan teman-temannya pada memanfaatkan. Ya, betul. Yes, ternyata ini ada hal yang sangat bagus gitu ya Ki ya. Ada lagi mboten niki Ki. Ya. Mereka mempunyai karisma, mereka mempunyai inner beauty, mereka orang-orang yang energik, mereka adalah ide-ide yang cemerlang, mereka adalah pelindung. Di sini banyak sekali. Pelindung, mereka adalah penanggung jawab yang bagus, mereka adalah orang yang sopan, mereka adalah orang yang attitude-nya sangat bagus untuk dicontoh. Waduh, Mas Cabir semuanya ini Ki. Iya. Yogi ya. Oh, kakaknya mana? Oh, Rana mau dieskor di Yogi. Oh iya. Iya. Jadi beruntung sekali kalian kalau misalnya mempunyai pacar, mempunyai sahabat ya, yang ketiga zodiak tersebut. Karena di balik mereka mempunyai indera keenam, mereka juga bisa menjadi sahabat dan pacar yang setia.
Waduh. Misalkan satu pesan saya, Oke. jangan sekali-sekali kau bohongin dan kau hianatin. Ya, itu tidak akan ada kepercayaan lagi buat kalian. Oke, ngerti yo Kak Keling. Jadi kenapa hubungan kamu kemarin sama Gemini tidak bagus, karena kau suka mengkhianati. Kemudian Iya. biar nanti bertengkar. Kemudian apa malah nih Kiki? Baiklah, kita lihat lagi adakah Sifat-sifat yang bagus di ketiga zodiak ini. doa-doa ketiga zodiak ini biasanya sering diminta oleh teman-temannya, rekan kerjanya, ataupun saudara-saudaranya atau orang-orang terdekatnya, begitupun pasangannya. Karena doa-doa ketiga zodiak itu biasanya cepat terkabul, mujarab. Jadi Cosplong. sumpah serapannya mujarab, doanya pun mujarab. Sumpah serapannya mujarab di mana semacam? Yaitu tadi, mereka kalau dihianatin, mereka tidak akan balas dengan perlakuan yang sama. Tidak. Kalau dia sudah diam dan dia bermohon ke Tuhan, berarti kalian sedang dalam masalah. Jadi hati-hati sekali ketiga zodiak tersebut ya. Kalau mereka tidak membalas, terus mereka diam, mereka menangis sambil berdoa, Nah, hati-hati. hati-hati, kalian sedang ada masalah. Nah, gila ya Rek ya. Tapi untuk yang ketiga si zodiak ini pun juga tadi jangan sampai mudah untuk mengatakan sumpah serapah yang Ya. tidak bagus ya Rek ya. Betul. Karena pertanggungjawaban itu selalu ada. Kemudian Ki, Ya, kita lihat lagi. Oke. Iya. Di sini kartu pakir ya. Di sini ketiga zodiak ini orangnya sering sekali membantu, tidak tegaan. Iya. Tapi musuhnya yaitu tadi pemanfaatan. Betul. Ya, jadi dia gampang tersentuh, dia gampang sekali membantu orang tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tapi itu tadi banyak penjahat di luar sana. Jadi pesan saya untuk para saudara-saudaraku di luar sana ya, kalian jangan takut dengan penjahat di luar sana. Yang kalian takuti orang yang pura-pura baik padahal jahat. Di depan baik ternyata di belakang membawa pisau. Jangan pernah takut dengan orang jahat dengan berpakaian jahat di luar sana. Preman. Yang kalian takutin adalah orang baik yang berpura-pura baik menjadi jahat buat kalian. Itu lebih menyeramkan. Iya. Di depan begitu Ada. baik. Oh, banyak. Waduh, banyak Ada sekali. Oka? Hah? Oh, nggak ada kalau Oka. Hah? Nggak ada karena dia penjahat. Oh iya. Kok tahu sih Ki Macan? Waduh. Tapi ini sangat bagus sekali ya Ki Macan ya. Ki Macan melihat untuk ketiga zodiak inilah yang dimana dia selain mempunyai indera keenam sensitif, ada yang tahu, ada yang tidak memanfaatkan indera keenamnya. Ini malah akan membangkitkan untuk energi karismanya. Daya pikatnya itu menjadi semakin besar sehingga mampu menarik lawan jenis dan juga orang-orang di sekitarnya. Betul. Mampu menariknya ini tadi kan karena salah satunya tidak hanya karisma, tetapi si ketiga zodiak ini pun tadi kan attitude-nya juga bagus. Betul. Tutur katanya itu kalau menasihatin itu tepat pada sasaran. Mas Jawir. Iya. Orangnya itu awet muda. Iya. Mas Jawir. Orangnya itu gampang nangisan. Mas Jawir. Iya. Sedikit berkata, banyak bekerja. Inilah mereka. Iya, tapi Mas Jawir nggak ikut tadi. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan. Semoga dengan tayangan ini untuk si ketiga zodiak ini semakin membawa dalam hal yang sangat hal kebaikan gitu ya. Dan bagi kalian yang ternyata di tiga zodiak ini ternyata kok tidak sifatnya sama yang dibilang sama Ki Macan, berarti ada yang salah pada dirimu. Ayo introspeksi diri dan lihat lingkungan kalian seperti apa, karena sesuatu yang mengalami perubahan yang seharusnya baik tidak baik itu bisa dipengaruhi dari lingkungan. Iya.
Tapi bisa menetralisir juga dengan parfum Sanjagat. Kalau misalnya kalian kira-kiranya sepertinya jalan hidup saya tidak benar nih, ya sepertinya usaha saya tidak benar nih, sepertinya tidak wajar nih, Betul. karakter saya tidak bagus nih, pesan parfum Sanjagat. Beli parfum Sanjagat atau tidak minyak kasturi. Iya. Ingat ya Rek ya, Mas Jawir, bila ulangi lagi, parfum Sanjagat itu lebih pada pribadi, pemakaian personal. Iya. Nah, ya Ki ya. Kalau untuk minyak kasturi ini untuk tempat usaha, rumah, gitu ya Ki ya, properti, sawah-sawah, pokoknya sesuatu yang bersifat Mobil, kendaraan, nah motor, sepeda yang kalian sering jogging setiap pagi. betul. Untuk mencucinya juga bisa, gerobak-gerobak jualan, pakai minyak kasturi. Jadi parfum Sanjagat itu memperbaiki aura kita yang jelek menjadi bagus. Amin. Yang sudah bagus menjadi bagus. Lebih bagus. Tapi yang tidak bisa lagi kalau hatinya sudah busuk, tapi mau perbarui itu agak susah. Betul sekali. Matur nuwun nuwun Ki Macam. Tadi ordernya sudah tahu toh? Hubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui rekening BCA 36313669994 atas nama Selamat Haryadi. Gitu ya Ki ya. Baik Ki Macan, kalau sudah tidak ada lagi, Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri ini pun jangan sampai lupa untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Kita doakan terus Rek, pokoknya NKRI harga mati. Gimana ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Pesan alam semesta hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Seorang sahabat adalah seorang yang masuk ke sebuah ruangan saat orang lain berjalan keluar. Oh iya. Jadi seorang sahabat itulah sahabat yang sebenarnya, di mana di saat kita ditinggalkan oleh orang-orang, dia tidak akan meninggalkan, malah justru akan menggandeng dan mendekati kita. Itu sahabat yang benar. Tapi kebanyakan sekarang sahabat kalah sama anjing. Betul. Loh iya nggak boleh tuh. Anjing itu begitu setia, Mas Jawir aja di rumah dulu ada ada itu si hitam itu, dikasih makan sekali dia ingetnya itu sampai puluhan tahun. Coba kita memberi makan anjing 3 hari itu akan diingatnya selama 3 tahun. Tapi kita memberi makan orang selama 3 tahun itu 3 hari akan dilupakan. Betul sekali. Jadi semoga saja penontonnya Pintu Misteri mendapatkan sahabat yang tidak kayak gugup. Jangan Ki, mendapatkan sahabat yang seperti anjing seharusnya, biar dapat pelajaran. Padahal anjing itu lebih setia daripada si sahabat. Pokoknya Mas Jauh doakan semoga penontonnya Pintu Misteri mendapatkan sahabat yang benar-benar sahabat, di mana sahabat yang akan selalu berada dan menemani kalian di saat dalam kesusahan. Tapi jangan juga pada saat kalian susah kalian minta pertolongan dengan sahabat itu. Pas senang kalian lupain. Itu tidak boleh ya. Jadi jagalah sahabat yang membantu kalian. Betul sekali. Dan pada saat senang kalian kasih tahu juga kalau kalian senang. Jangan pas susahnya aja. Kasih taunya itu ya. juga ada banyak. Oh, itu kan oka keling, nggak usah disindir-sindir, oka keling wes. Iki ya. Leres banget. Baiklah, matur nuwun nuwun Ki Macan. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.